Baik, kita berikan aplaus untuk kita semua. Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian, silakan duduk kembali. Ya. Bapak dengan Ibu dan sekalian, Bapak Vikaris, terima kasih bisa hadir bersama-sama dengan kami. Kami punya visi yang dulu 3 tahun ini, 2 tahun 7 bulan ini, sama juga itu yang kita bawa ulang. Tentu ada bawa visi baru. Sebab untuk apa bikin visi ganti-ganti? Nanti bikin visi ganti-ganti, kerja juga nanti ganti-ganti lagi. Jadi visi yang sama, peradaban dan keadilan untuk kemandirian masyarakat Teluk Wondama. Kita tahu bahwa punya ikon daerah, tanah peradaban, itu yang kita bawa kembali. Tapi sesungguhnya peradaban itu dia punya pengertian bahwa kita melangkah maju dari satu tahap ke tahap yang berikut, ke tahap, itu yang namanya peradaban. Tete dulu dong pakai cawa toh, sekarang kita pakai baju, itu yang namanya peradaban. Tete dulu dong pakai perahu kayu, sekarang orang fiber. Itu yang namanya peradaban. Berpindah dari satu kemajuan ke kemajuan yang lain. Ekonomi yang maju dan berdaya saing. Kita harapkan ke depan segala potensi yang ada kita kelola dengan baik. Di sini saya dengar ada SASI dan dalam waktu tertentu akan dibuka lagi. Tentunya dalam pemerintahan berikut kita akan datang. Sebab semua daerah tidak sama. Tidak bisa kita samakan semua daerah. Jadi contoh kalau di Menarbu nanti kami akan datang ke sini dulu bicara kira-kira di sini kita bikin apa ya yang terkait dengan ekonomi. Baik untuk ibu-ibu karena biasa ibu-ibu ini yang paling rajin dan paling ulet. Jadi Menarbu harus bisa kirim ikan ke Wasior. Itu yang saya bilang, saya langsung dipraktek saja. Maka nanti kita bicara di Bapak orang kira-kira di sini dong hasilkan ikan seperti apa, ikan mentaka, atau bagaimana ikan keri, ikan asin atau apa yang harus diterima oleh panitia di Wasior untuk kasih makan sekian ribu orang yang datang. Atau yang kita biasa lewat dong kasih makan ikan ini, bikin dia lagi tambah banyak lagi, supaya tempat ini menjadi ya selain zona pariwisata, tetapi juga menghasilkan produk-produk tertentu. Tentunya kita bicara di pulau ini pasti perikanan yang paling banyak kita bisa bicara. Di luar daripada itu, tidak tahu kalau bisa tanam ini apa? Aduh, yang kulit kayu jualnya apanya? Nggak haru kah? Apakah kalau ada kah ketuhan bisa tanam kah? Masoi. Nah seperti begitu keterampilan. Jadi bagaimana Menarbu bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita supply, kita kirim ke Wasior atau kita kirim ke Manokwari atau kita kirim keluar lagi. Kami sudah perbaiki pangkalan penataan ikan di Maimari. Ini Bapak Vikaris, saya sudah mulai berhitung, mulai menyiapkan sarana-prasarana infrastruktur untuk menuju 2025 dan 2027. Tidak bisa kita tunggu dekat bertong kerja. Jadi pangkalan penataan ikan di Maimari sudah kita perbaiki. Kita harapkan contoh, tahun depan kalau akan ada sekian ribu pendeta yang datang, maka untuk makan Menarbu suplai ikan ke sana, tampung di pangkalan penataan ikan di Maimari, supaya pada saat mereka mau makan, panitia tinggal datang beli di situ. Kami dua bupati, wakil bupati definitif sampai bulan Februari tahun 2025. Karena Sukelu, saya kasih tahu karena Sukelu di Facebook, dong bilang mantan bupati cuti di luar tanggungan negara, jadi tidak terima gaji, tidak terima tunjangan. Itu namanya cuti di luar tanggungan negara. Nah, sudah namanya begitu, cuti di luar tanggungan negara. Jadi negara tidak biayai kami dua. Kami kampanye tidak, bukan negara yang biayai. Itu. Tapi tanggal 25 kami dua kembali masuk kantor dan kembali jabatan bupati, wakil bupati kembali kepada kami dua sampai bulan Februari tahun depan. Itu yang terakhir, reformasi birokrasi. Beri contoh, saya paksakan bangun kantor kas Bank Papua di Yende supaya gaji guru datang drop di situ, gaji pegawai mantri drop di situ, dana desa drop ke situ. Jangan lari ke Wasior lagi. Lari ke Wasior lagi nanti ambil terus tinggal 1 minggu 2 minggu, 1 lembar jatuh, 1 hari 1 lembar jatuh, pulang ke desa syukuran. Jadi itu beberapa pikiran kita coba mendekatkan layanan itu ke masyarakat. Ya contoh bank
Saya dengar katanya orang tua mau kirim uang ke dong anak-anak yang kuliah di kota, kirim 300.000 tak harus tambah 200.000 lagi. Kan kasihan toh. Jadi lebih baik kita buka ini. Kemudian lihat juga kalau orang jual ikan, ya isi di noken pinang, lama-lama beli pinang habis. Jadi saya bayangkan lebih baik kita bangun kantor kas Bank Papua supaya masyarakat jual ikan contoh 500.000, pakai 300.000 makan, 200.000 bawa taruh di bank. Tapi kami punya komitmen. Mambor Andi ada dari kecamatan sampai kabupaten jadi tidak kemana-mana, tinggal di sini saja. Tiap hari tidak, tapi satu waktu tong tidur sama-sama di kampung sini, makan papeda sama-sama. Kami dua tidak tunggu kabupaten jadi baru tondo pulang kemari. Kami dua ada di sini dari dulu sampai sekarang, sampai mungkin nanti mati tinggal di sini. Tuhan kasih waktu untuk kami dua berjuang sampai Palu sidang sinode kita bawa pulang ke Wondama. Saya bilang ini bukan karena tidak ada perenungan, bukan Bapak Torei tidak berjuang supaya sidang sinode di Wondama. Berjuang, saya bantu beliau 2 periode, tapi kabupaten klasis lain bawa. Bukan Bapak Imburi, Bapak Indubri tidak berjuang, mereka dua berjuang juga, tapi tidak dapat. Waktu di Waisai, sidang di Waisai tidak dapat. Kami dua di periode ini naik kapal perintis dengan jemaat-jemaat semua turun di pelabuhan Urifaisei. Di atas kapal saya yang toki tifa, baru anak-anak belum main gitar ketung dasa. Saya toki tifa sampai sandar di pelabuhan. Sejarah di Yende, cerita sejarah di Yomber, cerita sejarah di Kamadiri, cerita sejarah di Sewan Raimuni di Kaibi. Cerita sejarah itu Miri. Orang bilang begini, tong pikir sejarah itu ada di Mansinam saja. Ternyata ada sejarah besar di Wondama. Maka itulah yang membuat orang tertarik dan pilih Wondama untuk menjadi tuan rumah sidang sinode ke-19. Maka saya bilang ini waktu Tuhan kasih untuk Hendrik Mambor dan Andares Kaikatui sebagai bupati dan wakil bupati untuk masuk sampai sidang sinode Nasar. Jangan main Bapak Vikaris, kami bernasar dan dapat sidang sinode. Jadi kami dua harus terpilih untuk melakukan tugas itu sampai selesai. Selalu berkampanye bilang begini, buat apa kamu pilih orang sakit? Tapi saya bilang tenang saja, karena saya jadi wakil bupati bukan untuk main bola kah, bukan untuk tinju kah, bukan untuk main gulat kah, tidak. Jadi wakil bupati itu yang diperlukan pikiran untuk bisa membantu bupati merencanakan pembangunan yang baik kepada masyarakat. Dan otak ini kemarin waktu dia berkandidat bikin pusing orang. Orang mungkin otot yang diperlukan, jadi saya mau coba otak mereka. Ternyata mereka di bawah, masih di bawah saya. Jadi kalau besok Anda datang kampanye bilang orang sakit, nanti malam balik tanya orang, kira-kira wakil bupati itu dia mau jadi apa? Petinju kah? Dinyatakan memenuhi syarat. Artinya karena tes psikologi nilai saya Pak Bupati lebih tinggi, jadi lolos. Orang mau kasih jatuh juga tak bisa. Untuk itu saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semua supaya saya punya kesehatan tambah hari tambah pulih dan saya bisa kuat untuk bekerja melayani Bapak Ibu sekalian. Setuju ya? Setuju? Berarti harus kita pilih nomor 2. Yang sana pilih nomor berapa? 2. Depan. 2 bungkus. Sana nomor 2 ya. Wah, salah loyo kah? Bapak ini pacar dari maksudnya kemarin main tadi ada di situ. Iya. Saya bicara begini karena saya tahu di mana begini. Saya keluarga banyak. Saya saudara perempuan banyak yang kawin di sini.
dan apa anak-anak cucu di melalui penuh. Berarti orang menjelekan saya berarti menjelekan kalian juga. Kemarin ada yang hina saya terus polisi mau proses, saya berarti tidak usah kasih bebas dia. Orang Boston, saya maafkan dia. Kalau tidak sudah diproses masuk di pengadilan, dan tidak usah. Jadi itu saja yang saya mau sampaikan. Saya tetap membantu Pak Bupati dalam masa pemerintahan 5 tahun yang akan datang dan siap melayani Bapak Ibu semua di Kabupaten Telukondama. Penjemputan itu sudah luar biasa. Kemudian sudah dinyatakan lewat pengalongan bunga tadi ya. Pengalongan bunga itu kemenangan yang kamu kasih don 2. Jadi jangan sia-siakan ya. Tidak boleh sia-siakan penjemputan tadi itu. Jemput di tengah laut, ibu-ibu menari terus antar ke sini. Itu secara tidak langsung kamu sudah kasih kemenangan untuk hemat. Mambur dengan kayu katui. Karena itu lewat satu proses. Jadi kalau ada yang datang cerita di kampung ini bilang mereka borong perahu semua, tidak. 8 partai politik melihat secara baik kinerja Bapak Mambur dengan kayu katui di Telukondama, hingga partai di pusat memberikan B1 KWK kepada Bapak berdua. Itu lewat proses, bukan kita hanya sebentar datang kemari langsung serahkan partai begitu, tidak. Bapak Hendrik Mamboran dari As Kayu Katui, jilid 2 lanjutkan kakak Kam2 yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat.